idenya tentang penerbangan di Indonesia. Nah, siapa tahu ada yang mungkin dari orang dari ekonomi, ada yang mungkin dari perkopian, ada orang dari sipil, ada juga dari perkomputeran. Nanti saya yakin ada ide-ide menarik yang teman-teman punya. Gitu. Ide-ide itu bisa dalam hal akademik, dalam hal keindonesiaan, dalam hal antara kita sendiri, antara BP itu dari sendiri, dan juga antara live dari moto dari Talk sini kita sebenarnya adalah for life, for academic, for Indonesia, for PP Todai, for life. Nah, pokoknya itu dulu paparan dari saya selaku sebenarnya saya pernah menjawab untuk acara ini, dan sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya, dan lanjut ke acara kedua yaitu sambutan dari ketua kita yaitu Gani. Mohon. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua yang ada di ruangan dan yang ada di depan komputer masing-masing. Ini kita sekarang lagi mencoba buat online, siapa tahu bisa berhasil. Baiklah, terima kasih sebelumnya atas kedatangannya di sisa waktu luangnya untuk menghadiri acara kami Today ini. Seperti telah kita ketahui bersama, tadi Saudara Bakat sudah menjelaskan maksud dan tujuan dari acara ini. Jadi saya harap dengan adanya acara ini bisa semakin menambah variasi kegiatan yang bisa mengisi waktu-waktu luang kita ini, dan semoga setiap waktu luang kita ini bisa semakin bermanfaat dengan isi kegiatan yang bermanfaat yang salah satunya seperti ini. Mungkin dari saya sih tidak panjang lebar karena tadi sudah dijelaskan secara lebar oleh Saudara Bakat. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita nikmati acara Today Talks pertama ini dari Saudara Pramudia Sutantara. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang cukup singkat dari Gani, alhamdulillah singkat. Dan berikutnya kita akan mendapatkan sedikit pemaparan dari saudara kita, Alhamdulillah Sedia Falar, yang ternyata beliau adalah D3 adalah mahasiswa program doktor di Aeronautics and Astronautics di University of Tokyo. Dari S1 beliau memang belajar tentang penerbangan, bahkan beliau terinspirasi untuk penerbangan karena ternyata beliau berasal dari daerah yang sama dengan Presiden Yusuf Habibie, mantan Presiden Yusuf Habibie. Nah, tanpa panjang lebar, langsung kita sambut Pramudia Sedia Falar, atau bisa dikatakan dengan Pram, dengan judul penerbangan Indonesia masa kini masa depan. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman sudah datang ke acara ini dan juga teman-teman yang di rumah yang menonton dari website, kalau ada ya. Terima kasih banyak telah datang. Selamat sore. Saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama lengkap saya Pramudia Sedia Falar. Untuk singkat panggil saya Pram. Sekarang saya mahasiswa doktor tahun pertama di jurusan Aeronautics and Astronautics Universitas Tokyo. Atau mungkin kalau di ITB dulu namanya adalah Teknik Penerbangan. Jadi hari ini saya akan memaparkan, saya ingin menjelaskan, saya ingin menceritakan sebenarnya tentang penerbangan Indonesia dengan subtopik masa lalu, masa kini, dan masa depan. Oke, di slide selanjutnya, mungkin sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan diri saya dulu siapa sih, mengapa saya punya kapabilitas untuk menjelaskan apa yang saya jelaskan sekarang. Nah, jadi saya menempuh S1 dan S2 saya di Departemen Aeronautik Astronatik di ITB. Kemudian untuk menempuh ilmu saya lebih lanjut, mendalami ilmu saya menempuh program S3 di departemen yang sama di Universitas Tokyo. Dan sekarang saya sedang menjadi CPNS dosen di jurusan yang sama di ITB, di kelompok kalian fisika terbang atau flight physics di ITB. Oke, kemudian mungkin pada awalnya orang banyak yang tahu Habibie.
Tapi siapa ya yang tahu apa sebenarnya jurusan MBBC? Apa yang beliau pelajari? Beliau sama dengan saya, jadi sebenarnya ilmu aeronautik astronaut itu adalah ilmu cabang dari engineering yang utamanya itu mempelajari tentang aircraft atau spacecraft. Kalau aircraft teman-teman tahu itu pesawat yang teman berangkat dari Indonesia ke Jepang. Kalau spacecraft itu adalah wahana luar angkasa. Mungkin teman-teman tahu satelit, tahu International Space Station. Itu adalah salah satu karya dari sarjana, dari doktor, dari master jurusan aeronautik astronautik. Nah kemudian di slide selanjutnya, di dunia ini ada para pemain besar di bidang ini. Mungkin teman-teman pasti sudah mengenal NASA dan juga Boeing di Amerika. Jadi kalau NASA itu khusus untuk mempelajari tentang banyaknya tentang sains luar angkasa, tentang bagaimana wahana luar angkasa didesain. Kemudian kalau Boeing itu dia lebih fokus kepada desain aircraft. Nah Eropa pun juga punya, mereka ada ESA, European Space Agency. Dan mereka punya Airbus untuk desain pesawat. Jepang pun juga punya, mereka punya JAXA. Dan ada Three Heavy Brothers, Mitsubishi, Kawasaki, dan Fuji. Kita sudah melihat dunia, kemudian sudah cukup melihat dunia. Kemudian kita akan bertanya, mana penerbangan Indonesia? Nah sekarang mari kita melihat penerbangan Indonesia. Dimulai dari satu sejarah, di awal mula. Sekitar tahun, saya kurang hafal sih, tapi sekitar tahun 51, Presiden Soekarno berpidato di depan. Tingkat saya ultah TNI AU. Beliau membacakan pidatonya yang berjudul Garudalah di Angkasa. Nah, jadi isi dari pidato beliau ini adalah pentingnya untuk kita mengembangkan teknologi tentara untuk kemaslahatan masyarakat di Indonesia. Kemudian berdasarkan dari pidato tadi, mulailah banyak aksi untuk mengembangkan teknologi tentara di Indonesia. Teman-teman pasti sudah mengenal siapa presiden kita. Pak Habibie, presiden ketiga kita adalah Aerospace Engineer lulusan Aachen dari Jerman. Beliau bisa dibilang orang yang pertama kali memprakarsai penerbangan Indonesia. Kemudian di sampingnya ada dua orang yang mungkin teman-teman belum kenal ya. Nah, jika Pak Habibie adalah pelopor penerbangan Indonesia, dia yang pertama kali mengembangkan dan mendesain PTDI atau IPTN dulu seperti apa. Ada yang namanya Profesor Utara Dira. Beliau yang punya jasa dalam mengembangkan jurusan teknik penerbangan di ITB. Bersama satu lagi Profesor Liu Keqing, dia udah almarhum. Tapi saya sulit sekali menemukan profil Pak Liu Keqing, jadi saya hanya menemukan profil Pak Utara Dira. Dan orang ini, jika teman-teman tahu Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang ditandai dengan terbangnya N250, beliau Profesor Said Jiwasaji ini adalah kepala proyek N250. Beliau adalah salah satu orang yang dikirim ke Indonesia untuk belajar teknologi penerbangan biasa di negara barat, entah di Eropa atau di Amerika. Dan beliau ini, saya kebetulan termasuk generasi terakhir yang diajar beliau. Jadi setelah saya diajar beliau di tahun pertama, beliau kemudian meninggal dan meninggalkan banyak sekali legenda di penerbangan Indonesia. Beliau ini adalah alumni S3 dari MIT. Kemudian slide selanjutnya, ini ada, mungkin ini bisa bilang adalah kata kunci ini. Semua orang di Indonesia tahu ini. Kalau sekarang namanya PTDI, PT Dirgantara Indonesia. Dulu orang banyak mengenal dengan nama IPTN. Nah, jadi IPTN ini adalah realisasi dari segala mimpi Pak Soekarno tadi dan Pak Habibie juga Pak Utara Dira dan para orang-orang yang saya sebut pahlawan Dirgantara Indonesia. Nah, jadi program ini dulu, PTDI, pengembangan IPTN, sangat didukung oleh pemerintah. Bisa kita lihat ada Pak Soeharto yang sangat mendukung pengembangan teknologi Dirgantara Indonesia. Nah, jadi sebenarnya kemajuan dari teknologi Dirgantara sendiri bukan berarti bahwa hanya teknologi Dirgantara saja maju. Karena juga banyak ilmu lain yang mendukung majuan teknologi Dirgantara, seperti ilmu, tentunya kalau ilmu avionics, itu tentunya anak-anak elektro yang lebih paham. Juga untuk sistem mekanikal ya, tentunya anak mekanikal yang lebih paham. Jadi sebenarnya ini bukan hanya karya sarjana penerbangan saja, tapi adalah karya masyarakat Indonesia, karya cendekiawan Indonesia dari berbagai bidang. Nah, kemudian slide selanjutnya, selain dari PTDI tadi, salah satu poin sejarah adalah pendirian jurusan penerbang di Teknologi Bandung yang dirintis tahun 1962. Nah, oleh yang tadi saya sebutkan Pak Utara Dira sama Pak Lien Ken Ki. Nah, Pak Lien Ken Ki ini kalau nggak salah 2 tahun lalu meninggal di Amerika. Kalau nggak salah saya lupa, beliau jadi profesor di Universitas mana. Nah, tapi jasa mereka berdua sangat besar. Mereka telah mendirikan jurusan yang akan melahirkan pahlawan Dirgantara Indonesia. Nah, kemudian Nah, jadi sama seperti tadi. Jadi pendirian jurusan ini tidak lepas dari visi dan juga cita-cita dari Presiden Soekarno untuk memajukan teknologi tentara dan juga maritim saat itu seingat saya.
Nah, jadi jurusan ini tujuannya adalah mempersiapkan yang disebut calon-calon pahlawan dirgantara Indonesia yang akan mempelajari teknologi penerbangan secanggih-canggihnya agar kita bisa menjadi negara mandiri dalam teknologi dirgantara, agar kita bisa mendirikan suatu kerajaan dirgantara untuk memajukan rakyat Indonesia. Nah, kemudian, dari PTDI tadi yang bisa kita bilang adalah inti utama dari pembicaraan yang saya sebutkan tadi, ada dua karya besar, yaitu CN235 dan N250. CN235 adalah pesawat Indonesia yang dikembangkan bersama CASA dari Spanyol. Ini bisa dibilang adalah karya dirgantara kita yang pertama. Nanti akan saya jelaskan, akan saya tunjukkan bahwa banyak sekali yang memakai pesawat ini. Nah, kemudian setelah bekerja sama dengan Spanyol, saat itu Pak Habibie merasa sekarang kita udah punya power, kita udah bisa bikin pesawat sendiri, kita udah punya engineer, punya saintis, kita punya semuanya. Kemudian dengan 100% tenaga rakyat Indonesia, kita bisa membuat pesawat N250 yang murni karya Indonesia. Sekitar tahun, saya kurang tahu persisnya, tapi kalau tidak salah 95, yang kita sebut juga tanggal Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, ini adalah buktinya kalau masyarakat Indonesia juga bisa. Bukan cuma Amerika, bukan cuma Jepang, bukan cuma Eropa, tapi kita bisa buat suatu karya teknologi seperti ini. Kemudian, di saat kita sedang maju-majunya, kita sudah punya mimpi banyak, kita sudah mengembangkan karya, terjadilah krisis moneter tahun 98. Efeknya sangat besar, bukan cuma ke sisi ekonomi saja, tapi juga sisi teknologi kita sangat terhambat. PTDI sendiri adalah salah satu perusahaan yang paling terkena dampaknya. Seingat saya ada pemutusan lapangan kerja tuh sampai 10 ribuan seingat saya. Banyak engineer Indonesia, saintis Indonesia, terutama dalam bidang penerbangan, mereka tidak punya pekerjaan lagi. Ilmu mereka harus dikemanakan sekarang. Bahkan mungkin untuk mencari lapangan kerja pun ya tidak bisa seperti dulu lagi. Bahkan mungkin harus ada yang mengais, ada yang menyapu. Saya pernah dengar ada seperti itu. Mereka dulu orang-orang yang benar-benar dibanggakan, tapi pada era mereka menjadi seperti ini karena krisis. Saat itu PTDI dan juga dan juga perusahaan transportasi lain seperti PT PAL, PT KA, sama mereka tidak mendapatkan bantuan dari IMF saat itu. Salah satu karya kita hilang akibat dari krisis moneter tadi adalah Our Lost Child, N2130. Setelah N250 terbang, Pak Soeharto langsung bilang ke Pak Habibie, selanjutnya ini yang bakal kita kembangkan. Ini kalau setara sama sekarang namanya ada di Jepang Mitsubishi Regional Jet. Itu kelasnya sama. Ini saya pernah baca sejarah soal pesawat ini sudah, kalau menurut saya, jika pesawat ini bisa terbang saat itu sangat-sangat canggih sekali. Salah satu contohnya adalah ini melibatkan Stanford University untuk membuat pesawat ini. Kalau saya tidak salah, untuk desain dari WIN ini mereka pakai metode matematik yang cukup canggih. Gimana agar pesawat ini bisa kompetitif. Tapi sayang, akibat krisis itu semua hilang. Karya kita dia tidak pernah terbang. Kemudian masa transisi setelah masa krisis tadi lewat PTDI bisa bilang mulai menuju ke bawah. Mengapa saya kasih gambar panci di sini? Untuk bertahan hidup, PTDI melakukan apapun. Termasuk salah satunya dari aluminium itu dibuat panci. PTDI jualan panci. Iya. Jadi ya katanya orang-orang, wah PTDI cuma jualan panci. Ya memang saat itu kita jualan panci. Bukan kita yang ada di DI saat itu. Tapi utamanya ya untuk menjaga agar PTDI tetap ada. Ada orang-orang di DI tetap menjaga mimpi kita. Kalau kita bakal punya suatu teknologi tentara yang canggih di masa depan. Bahkan kita bikin panci saat itu. Tapi seiring waktu, orang-orang tadi yang punya mimpi, mereka tentunya ya tidak mau diam gitu. Saya punya mimpi ke depan, saya harus apa, saya harus melakukan apa. Akhirnya alhamdulillah PTDI makin kesini itu makin naik. Yang dulunya kata PTDI mau bankrupt,